Ya, saya diberi tema pada hari ini masuk ke bulan Mei. Nggak terasa sudah mau setengah tahun kita lalui 2025 ya dengan semua drama-drama yang ada. Tapi kita bersyukur Tuhan kita Tuhan yang setia. Amin. Saya diberi tema Rooted in Christ, jadi berakar di dalam Kristus. Kita akan buka dalam bagian firman Tuhan Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Karena itu sama seperti kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, demikianlah hendaknya kamu hidup di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, ada kata di situ, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman. Yesus adalah dasar dan sumber kehidupan rohani kita. Ada satu ayat lagi yang perlu kita baca bersama-sama, 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kalau bicara soal berakar, saudara, maka artinya ada pondasi yang kuat dan pengenalan akan Kristus. Dibangun di atas Dia, menunjukkan apa? Pertumbuhan rohani yang terus berlangsung. Teguh dalam iman, gak mudah digoyahkan oleh ajaran palsu atau kesulitan hidup. Tapi yang akan kita renungkan hari ini adalah seperti ini, saudara. Sebetulnya kenapa kita harus berakar di dalam Kristus? Mengapa tidak dikatakan berakar di dalam pengalaman hidup kita? Mengapa tidak dia katakan berakar di dalam pemahaman kita? Mengapa tidak dikatakan berakar dalam kepandaian, intuisi, ataupun intelektual manusia? Mengapa seperti itu? Karena ternyata ada beberapa keuntungan saat kita berakar di dalam Kristus. Orang suka banget kalau bicara soal keuntungan. Makanya di awal saya mau ngomong soal keuntungan. Setelah itu baru ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kalau ada keuntungan berarti ada sesuatu yang namanya pengorbanan. Saudara, keuntungan waktu kita berakar di dalam Kristus, apa? Identitas dan keamanan di dalam Kristus terjamin. Saudara yang tahu tentang keamanan, kenyamanan, sekuritas dalam sebuah pekerjaan, contoh kalau karyawan, apapun itu saudara, maka banyak orang akan menuntut, saya dapat nggak sih BPJS? Saya dapat nggak sih penggantian jika terjadi apa-apa, terjadi sesuatu? Apa yang diberikan oleh perusahaan sebagai jaminan di saat keadaan saya dalam keadaan yang sangat-sangat kurang baik misalnya. Kalau di ayah saya itu kan angkatan udara, saudara ya, udah pensiunan, ayah saya juga sudah meninggal. Di masa dia menjabat itu ada jatah istri dan anak, ya. Jadi nggak cuma istri, nggak cuma dia, tapi ada anak, walaupun dibatasi jumlah anak. Karena Indonesia ini kan anak banyak ya oke aja, tapi dalam sistem angkatan bersenjata di saat itu pengelolaan keuangan dan lain-lain untuk jaminan hanya dibatasi sampai anak kedua kalau tidak salah di zaman saya itu. Jadi kita suka bilang bahwa saya tuh anak gitu kan, istilahnya saya anak yang dijaminkan negara. Gitu. Kalau ada apa-apa berarti saya punya dalam tanda kutip dulu belum musim asuransi dan lain-lain, tapi negara sudah menjamin bahwa istri seorang perwira angkatan bersenjata bersama dengan 2 anak kandungnya itu mendapatkan privilege, keamanan. Nah, di dalam kita berakar dalam Kristus, ternyata itu adalah dasar dari identitas dan kehidupan. Akar itu sifatnya apa sih? Dia kasih kestabilan. Kalau nggak berakar, saudara nggak stabil dan cepat sekali untuk keluar dari tanah tempat saudara harusnya mengakar, saudara mudah sekali terombang-ambing dan lepas lalu mati. Nah, akar itu membuat kestabilan. Dan di dalam Injil, hanya Kristus yang dapat memberikan keamanan sejati. Bukan perbuatan baik kita, karena perbuatan baik kita dia sering disalah mengerti. Seringkali kita melakukan perbuatan baik, dibalasnya juga nggak sama, saudara. Perbuatan baik kita nggak bisa membuat kita merasa stabil dan aman di dalam mengiring Kristus. Yang memberikan keamanan sejati bukan hukum. Banyak orang bisa membeli hukum. Orang yang punya duit,
Dia mungkin bisa menukar kepala istilahnya. Di dalam penjara-penjara yang ada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, ada istilah tukar kepala. Yang melakukan kejahatan siapa, yang dipenjara siapa. Artinya hukum nggak bisa dipegang seperti akar yang harusnya memberikan kestabilan. Apalagi pengakuan manusia. Saudara berharap orang memvalidasi kita, mengaku kita. Kalau nggak dianggap kita kayaknya rasanya nggak enak banget. Validasi seperti itu akan membuat kita makin menjauh dari akar yang seharusnya. Kenapa? Karena waktu kita berharap pada manusia hanya ada kekecewaan. Makanya ada firman yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nggak pernah bisa ada keamanan di luar Kristus. Identitas, apa yang diberikan kepada Kristus sebagai identitas kita. Di dalam Kristus ada perubahan. Yang tadinya saudara orang yang dibuang menjadi orang yang terpilih. Yang tadinya saudara harusnya mati karena pelanggaran, saudara menjadi disebut anak Allah. Banyak sekali pertukaran. Ada istilah adopsi di dalam kekristenan, di dalam Injil. Makanya kalau kita sebagai, ada beberapa program juga saya tahu ya, yang yang kita selalu berikan setelah persembahan nanti ya, seperti itu. Itu adalah apa? Ada sesuatu yang memang ditabur, saudara. Jadi ada sesuatu yang membuat kita tahu bahwa kita nggak bisa, jadi ada pengadopsian. Adopsi itu istilah yang dipopulerkan justru di dalam Alkitab. Dulu kita sangat membenci arti adopsi. Karena gini, kayaknya nggak enak. Aduh, anak adopsi ya. Tanpa kita sadari, anak adopsi memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Karena waktu diadopsi secara legal, maka kita sudah memiliki semua yang dimiliki oleh orang yang mengadopsi kita. Yesus memberikan pola adopsi saat dia di kayu salib. Dia membuat kita yang gak berharga menjadi berharga. Kita yang tadinya bukan anak diangkat menjadi anak. Pola adopsi. Makanya mengapa identitas dan keamanan kita hanya bisa diletakkan di dalam Kristus. Nanti lebih jauh lagi kita akan memahami. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara, kita nggak bisa terlepas dari pokok anggur. Kalau kita mau cepat mati, maka yang kita pilih adalah kita keluar dari pokok anggur dan kita berusaha dengan perbuatan kita, dengan upaya kita untuk memberikan kita jaminan kehidupan yang kenyataannya tidak mungkin bisa kita dapat. Di luar akar tidak akan pernah ada pertumbuhan. Di dalam kekristenan mengiringi Tuhan, di luar akar saudara hanya seperti apa? Seperti zombie. Bergerak tapi mati saudara. Dan lama-lama juga mati beneran. Banyak dari kita juga apa? Mengatakan kita Kristen tapi tidak mau berakar. Akhirnya keluar banyak manifest-manifest yang negatif dari hidup kita. Gak ada lagi rasa aman. Kalau orang gak hidup dalam rasa aman, maka semuanya jadi salah. Curiga kiri kanan, ada trust issue. Mengapa banyak mental health yang terganggu akhir-akhir ini? Mengapa banyak kata-kata yang kita dengar, kita bukan sekolah berlatar belakang kejiwaan atau psikologi, tapi kita mulai mengerti NPD itu apa, OCD itu apa. Wah, banyak banget saudara. Kita bisa bilang, oh dia itu bipolar loh. Oh dia itu begini loh, oh dia begitu. Ada yang baru marah, udah gitu habis marah ketawa, kita bilang ini bipolar nih. Padahal memang mungkin ya seperti itu. Kayak anak saya yang kecil ya. Dia bilang gini, saya sih terima ya kalau mama marah. Tapi tolong katanya, kalau mama marah itu udah marah aja. Jangan tiba-tiba terus abis itu ketawa ngajak saya ngobrol. Loh kan marah itu kan sisi yang satu, aku bilang gitu. Tapi kan kamu tetap anak aku. Ya kita masa musuhan. Tapi aku gak suka kayak gitu. Aku pengennya kalau marah-marah gitu. Sampai selesai. Baru mama bisa baik-baikin aku. Jangan gini loh mah. Marah. Udah gitu. Sel mau makan apa? Itu aku kesel. Mama tuh jadi kayak bipolar. Gitu katanya. Hah? Tahu apa kamu tentang bipolar ya? Tapi anak zaman sekarang udah melihat kalau ada gejala-gejala mental yang terlalu ekstrim. Maka akan dikaitkan oleh semua ilmu psikologi yang ada. Orang jadi banyak pinter ya. Sekolahnya enggak. Tapi kayak istilah apa? Gaslighting. Gak ada zaman saya dulu.
PHP gitu kan. Itu juga masuk tuh dalam mental health. Banyak orang gak bisa kepegang. Saudara coba cari deh orang yang paling teguh di dalam mengiring Tuhan sekalipun. Ada satu waktu hidupnya mengecewakan kita. Jadi gak ada yang bisa diandalkan. Dan saudara memilih untuk berakar kepada manusia. Jangan heran kalau saudara akan mengalami banyak sekali kemandulan dan kematian di dalam rohani. Bahkan ada orang yang bilang apa? Saya pahit sama gereja. Saya gak suka orang Kristen. Ya saya juga. Saudara juga bisa gak suka sama saya. Tapi masalahnya isunya bukan tentang saya. Bukan tentang saudara. Makanya saya bersyukur kita harus tertanam di dalam akar. Di dalam Kristus. Hanya di dalam akar, saudara menemukan identitas yang jelas sehingga setiap orang dapat melihat kita itu siapa. Nanti di bagian belakang saya akan jelaskan. Jadi gak bisa ketukar saudara. Identitasmu gak bisa ketukar. Dulu kita ketukar-tukar identitasnya. Karena apa? Mama saya bilang saya bandel. Papa saya bilang saya gak tahu diri. Tetangga bilang saya kurang ajar. Guru di sekolah bilang saya malas. Teman saya bilang saya tuh kejam. Labelnya, brandnya terlalu banyak saudara. Jadi kita bingung identitas kita. Bertumbuh sebagai apa nih? Orang tua sendiri aja ragu sama kita. Orang tua kita sendiri aja gak yakin sama kita. Gak bisa diberikan identitas. Bahkan di dalam rumah dengan keluarga yang lengkap sekalipun. 3, 4 anak beda-beda semuanya saudara. Nama marga kita itu bukan identitas kita loh. Kalau saudara diturunkan satu marga gitu ya. Lalu membawa nama ayah kita atau kakek kita misalnya. Itu nama yang menunjukkan keturunannya. Tetapi bukan identitas. Makanya banyak orang kalau udah pakai marga dia nanti malu. Satu kali ada marga yang sama tetapi mungkin kita nggak kenal. Tiba-tiba dituduhkan menjadi pencolong ayam misalnya. Kita mulai bilang, oh itu beda sama gue. Itu beda. Nama belakang gue, misalnya nama belakang saya kan Arela misalnya. Itu Arela yang berbeda. Itu bukan marga dari keturunan saya, bukan. Semua orang langsung terbirit-birit. Jangan jauh-jauh, Petrus. Dia bilang dia mengasihi Tuhan. Dia bilang seolah-olah dia itu murid yang akan membela dan bahkan dia sempat menggertak. Dia sempat menengking waktu Yesus bilang saya harus mati. Tapi baru waktu Yesus ditangkap. Lalu ada orang yang bilang gini, itu pengikutnya. Langsung porak-poranda. Oh bukan, saya gak kenal. No, enggak tahu, saya gak tahu. Tiba-tiba identitas setiap orang seperti compang-camping berantakan. Kita tahu bahwa ternyata gak menjamin juga makan bersama Yesus tertanam di dalam dia. Makanya banyak gereja yang makin hari makin mati suri, mati apalah namanya. Kenapa? Karena ternyata mereka tidak berakar kuat di dalam Kristus. Mereka berakar di dalam program. Mereka berakar di dalam kemegahan. Mereka berakar di dalam setiap hal yang kata dunia ini adalah tren. Kita berakar pada tren. Ya udah ikut tren. Tren selesai juga segala sesuatu. Berakar di dalam Kristus membawa kita pada identitas yang kekal, keamanan yang sejati, dan punya pertumbuhan yang berkelanjutan. Saudara nggak mungkin, ini saya lihat ada banyak anak-anak kecil. Saudara emang senang kalau anaknya kecil terus gitu. Terus aja segitu, nggak bertumbuh. Nggak apa-apa ya, lucu soalnya. Nggak lucu saudara ya. Lama-lama terus kok ini nggak tumbuh-tumbuh gitu. Nggak mungkin. Tapi kalau orang yang nggak berakar itu seperti itu. Mengerikan nggak? Kalau misalnya harusnya bertumbuh tapi gak bertumbuh. Kecuali memang sengaja ya seperti pohon bonsai. Itu beda ya saudara ya. Tapi waktu kita beda banget. Kalau orang dalam kehamilannya dia akan curiga. Waktu kok gak bergerak? Kok gak ada perubahan? Kok segitu aja? Sampai semua orang seneng deh lihatnya kayaknya. Seneng deh kalau hamil segitu tetap terlihat langsing gitu kan. Gak ada. Orang hamil makin bertumbuh, makin mendekati kelahiran, makin besar bukan makin kecil. Tapi setelah kelahiran, segala sesuatu akan dikembalikan lagi. Pertumbuhannya di luar kandungan. Jadi masih berkelanjutan enggak? Masih. Akar apa yang diberikan oleh seorang ibu yang mengandung? Nutrisinya, makanannya, kasih sayangnya, penerimaannya.
Sehingga waktu anak itu sudah keluar pun masih berlanjut akar yang diberikan. Waktu udah dewasa masih berlanjut. Makanya di dalam pengiringan Tuhan, kehidupan kita itu sudah dijamin dari mulai dalam kandungan sampai kita kembali lagi menutup mata. Itu hebatnya Tuhan yang luar biasa. Tetapi catatannya, disclaimernya, saudara harus berakar kuat di dalam Kristus. Mengapa sih? Karena orang percaya harus terus menerima nutrisi dari firman, doa, hubungan pribadi dengan Kristus. Jadi waktu pertumbuhan berkelanjutan, saudara gak bisa cuma diem aja. Gak cuma dicekokin, dulu saudara bayi. Sekarang saudara mulai dewasa. Dulu apapun diingetin, ibadah loh, jangan lupa ada ibadah sahabat loh. Tiap Sabtu di tempat ini. Dulu tuh kita mesti dibangunin. Pokoknya semua ibu di sini pasti punya pengalaman yang mirip dan sama tentang bagaimana membangunkan anak waktu mau sekolah. Kita bisa bertempur, berperang segala cara ya. Alarm kita nyanyiin lagi kayak teman-teman penyanyi ya. Alarm saya bunyiin itu ya. Anak saya tuh sekolah jam 6:30 pagi ya si Arsel itu. Saya bangunin dari 1 jam sebelumnya. Tapi alarmnya 1 jam sebelum, alarm mulut saya bisa lebih cepat daripada alarm yang saya setel. Ya. Yang uniknya waktu itu ada, ini intermezzo cerita sedikit lucu, waktu itu Nenat yang nganter adiknya. Nenat 15 menit ini 6:30 gitu kan. Terus udah gitu, ini anak masih kelas 1 SD si Arsel. Udah kan, udah waktu itu kalau gak salah naik kayak online ya, Grab gitu, mobil. Wah, aduh udah gitu. Arsel kata si Nenat gitu kan. Ini udah mau 6:30, ini udah mau 6:30. Dan Arsel ikut gugup juga, tapi dia bilang gini, Kak 6:30 itu berapa? 6:30 itu apa? Gimana dia gak bisa menggambarkan di keadaan hari ini menuju ke 6:30 itu butuh berapa lama dan menyelesaikan sampai ke tujuannya butuh tantangan berapa lama. Anak ini gak paham. Jadi waktu Nenat bilang ini udah mau 6:30, Nenat tahu gak? Tahu. Kenapa Nenat panik? Karena Nenat tahu jaraknya sedemikian, masih perlu waktu sedemikian. Dan menuju ke 6:30 itu sisa 5 menit. Karena kita tahu tujuannya, kita jadi ikut panik. Tapi kalau anak yang gak tahu, dia akan bilang, Kak 6:30 itu berapa? Dia gak ngerti. Ya, jadi saya bilang gini, ya lain kali sih lo gak usah panik-panik ngomong-ngomong jam. Bilangnya udah mau telat. 10, hitungan 10 ke belakang. 10, 9, 8. Mungkin anak bisa ngerti kalau kayak gitu. Jadi banyak hal yang kita gak pahami waktu berjalannya waktu dengan usia kita. Setelah itu anak saya udah tahu dong, sekarang suka digangguin sama Nenat. Udah mau 6:30, udah tahu gue, dia bilang. Udah tahu, emangnya gue bodoh terus, dia bilang gitu. Padahal kita gak anggap dia bodoh karena memang masa pertumbuhan. Kita secara alami kita nikmati itu. Semua kebodohan, semua pengulangan-pengulangan, ketidakmengertian kita. Tapi mau sampai kapan? Makanya perlu berakar. Kenapa? Karena hanya di dalam akar kamu dapat nutrisi. Di dalam akar kamu bisa punya kehidupan yang tertata. Makanya ketahuan akarmu jenis apa dari buahmu. Efesus 3:17. Dan oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Supaya kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Orang yang dewasa hidup mengakarnya. Bicaranya hubungannya kemana? Soal iman. Saya akan memberikan sedikit fakta yang mengejutkan. Mudah-mudahan saudara bisa menerima ini dengan santai gitu ya. Fakta kebangkitan Kristus hanya tercatat di Alkitab. Tidak tercatat pada arsip lain di luar Alkitab. Boleh dicek. Pertanyaannya, kenapa kita percaya? Saudara percaya gak Yesus itu mati dan bangkit? Ayat Alkitab bilang sia-sialah semua pelayanan dan pekerjaan yang kita lakukan jika Kristus tidak dibangkitkan. Tapi faktanya tidak ada catatan di sejarah manapun, dokumen manapun yang bercerita langsung menyatakan kebangkitan Kristus. Hanya tercatat di Alkitab dan beberapa saksi dituliskan.
Tapi kenapa hari ini kita mau memilih percaya? Itu karena apa? Karena privilege yang diberikan itu menyatakan iman kita. Kekristenan itu pendewasaannya waktu kita mulai melihat, menyaksikan yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia. Tapi Roh Kudus memampukan kita untuk mempercayai dan menghidupinya. Itu iman Kristen. Makanya perlu akar yang kuat, saudara. Kalau enggak semua pengajaran kita akan diombang-ambingkan. Tuhanmu gak bangkit, bagiku Tuhan bangkit. Apa yang membuktikan Tuhan bangkit? Salah satunya apa? Sampai detik ini masih ada gereja. Saat murid-muridnya mulai kebingungan tentang fakta kebangkitan. Bahkan Thomas pun tidak percaya sampai dia mencucukkan jarinya ke tangan Yesus yang dipaku. Kita baru memahami bahwa ternyata sebuah privilege yang luar biasa. Waktu dengan iman kamu percaya Yesusmu mati dan dibangkitkan. Dan tidak untuk setiap orang. Makanya iman kita itu harus tertanam kuat. Supaya nggak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Dan saya bersyukur saya tidak mengimani sesuatu yang mampu dipahami oleh manusia. Tapi iman yang sangat supernatural menggambarkan Tuhanku, Tuhan yang maha dahsyat, maha besar, nggak bisa dilampaui oleh akal pikiran manusia. Matius 7, 17, 18. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Akarmu baik, buahmu baik, nggak bisa bohong. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nggak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Nggak bisa ketukar-tukar. Makanya identitas kita jadi jelas. Kenapa? Karena identitasmu itu menghasilkan buah. Buahmu itu yang dinikmati oleh dunia. Orang-orang di sekitarmu. Mulai dari keluargamu, tempat pekerjaanmu dan lain-lainnya. Kamu boleh bilang kamu hebat, kamu membantu banyak orang. Tetapi di dalam kedalaman hatimu hanya Tuhan yang tahu. Buah akan terasa. Saudara gak bisa mencap orang hari ini keadaannya seperti itu. Lalu kita bilang begini, itu orang paling jahat. Belum tentu. Penjahat yang di sebelah Yesus aja mengalami keselamatan di detik terakhir. Itu menyatakan bahwa gak bisa satu orang pun di antara kita yang saling menghakimi satu dengan yang lain. Cukup lihat buahnya. Buahnya dinikmati. Seorang ayah buahnya dinikmati dalam keluarganya, seorang ibu, anak-anak. Orang tua, suami, istri, kehidupan, pelayanan, tempat kerja. Mau di atas posisi kita, mau di posisi-posisi level yang manapun dalam struktur organisasi di tempat kita bekerja. Dalam organisasi manapun saudara, buahmu adalah buah yang gak bisa ditukar. Tidak bisa dibohongi, akarmu ketahuan dari mana. Caramu memberikan pernyataan, caramu berpikir, caramu mengambil keputusan, itu ketahuan dari akarmu. Caramu menerima orang lain, caramu mengampuni, caramu marah, caramu menegur, caramu mengangkat, caramu membanting. Apapun itu semua dari akar ketahuan. Sebab buah tidak mungkin berkhianat dari akarnya. Lukas 6, 43-45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya sendiri. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Pertanyaannya, memang sebaik apa hatimu? Itu pertanyaannya. Makanya mengapa pusatnya harus Kristus? Karena kematian dan kebangkitannya lah yang mampu bukan hanya memodifikasi hati kita, tapi menghancurkan hati kita sehingga diberi hati yang baru. Jadi identitas itu enggak hanya nama seperti kita menggunakan nama marga orang tua kita. Tetapi seluruhnya digantikan yang baru. Dalam Mazmur 92 tentang pohon korma, saudara. Saya sedikit memberi analogi ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma katanya. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar.
Saudara, kalau tertanam dalam akar yang sehat, yang kuat, yaitu di dalam Kristus, maka dari masa mudamu, dari masa pertumbuhan kelahiran, sampai masa tua pun, kita nggak nyusahin orang. Kenapa? Karena kita itu hidup di dalam perkenanannya Tuhan. Airnya cukup, nutrisinya cukup. Kita nggak akan menyedot dalam ilmu psikologi ya. Kalau orang yang sakit mental itu diumpamakan seperti botol kosong atau gelas kosong. Ini kosong ceritanya. Tapi banyak bolong-bolongnya. Dia pengen diisi, tapi dia nggak mau tambal bolongannya. Gambarannya seperti itu. Dia tarik dari orang yang ini. Energi kita keluar ke sini. Kita kehabisan, dia juga nggak ngisi apa-apa karena dia bolong, lobang-lobang. Lalu dia nggak puas, udah selesai dari sini, dia tarik lagi sini. Makanya banyak orang bilang, oh itu toksik tuh. Tarik lagi dari sini, tarik lagi dari sini. Kosong, kenapa? Karena bukan masalah apa yang terisi, tetapi kitanya nggak mau diperbaharui. Makanya saya akan menutup nanti supaya saudara memahami betapa pentingnya berakar di dalam Kristus. Sebab tidak ada satu orang pun yang mampu berbuat baik. Bahkan di dalam hati kita yang ada hanya keculasan demi keculasan. Percayalah itu firman Tuhan yang bilang. Bukan saya yang ngomong. Tapi kita kembali dulu ke kurma. Akar kurma tumbuh dalam dan luas sebelum tumbuh tinggi. Jadi kurma itu ya sistem akarnya berkembang sangat dalam. Dan melebar di dalam karena dia kan tumbuh di tempat-tempat yang gak mudah menyerap air. Makanya dia harus berakar sangat dalam supaya mencapai titik air. Kurma butuh waktu lama untuk berbuah. Faktanya kurma bisa butuh 4-8 tahun untuk mulai berbuah dan baru optimal setelah 10 tahun. Tapi dia gak pernah mati. Kenapa? Karena akarnya kuat. Dan dicari-cari, kurma itu buahnya salah satu buah yang bisa menggantikan energi yang terbuang. Makanya orang yang habis puasa biasanya menggantinya dengan makan kurma. Itu ada protein di dalamnya, ada karbonnya. Luar biasa saudara. Yang paling bagus pun kelihatan mutunya. Kurma tetap bisa bertahan di tengah padang gurun. Walaupun ada tanah tandus, walaupun di dalam tanah tandus, walaupun pada cuaca ekstrim. Mengapa? Karena tadi isunya bukan soal yang di ke atas, isunya adalah apa yang tertanam di bawah. Banyak kita jadi orang Kristen cuman senang-senang aja lihat di atasnya. Keren, bagus banget, keren banget. Atas tuh cuman 10% Bapak Ibu Saudara. 10% itu kejujuranmu bersama dengan Tuhan. 10% itu hanya persona kalau orang bilang. Bisa dikelabui, bisa ditutupi, bisa dimodif, bisa di make up. Tapi 90%-nya itu hanya Tuhan dan kamu yang deal. Orang bisa bilang, hai, halo semuanya, manis-manis. Padahal dalam hatinya, ini capek banget gue. Senyum kiri, senyum kanan. Dia lagi. Banyak orang gitu ya bisa manis. Puji Tuhan, gimana kabarnya? Haleluya, jawabannya sampai pakai bahasa-bahasa Ibrani ya. Haleluya, shalom aleihim, haleluya. Panjang banget, aduh maaf kesenggol dikit. Tidak apa-apa, Tuhan baik. Padahal setelah itu jangan pernah lagi berurusan sama tuh orang. Parah gue ditabrak gitu saudara. Tapi haleluya tetap 10%, jangan dikelabui. Dan jangan mengelabui orang dengan 10%-mu. Sebab Tuhan Maha tahu. Akar menentukan buah. Kalau akarnya rusak atau tidak cukup dalam, kurma tidak akan bisa bertahan. Apalagi berbuah. Dan fakta yang lucunya, kurma waktu mau bertumbuh, di atasnya harus ditaruh batu demi batu. Itu menandakan ukuran kekuatan akar yang terpijak ke dalam. Jadi kalau batu itu nggak sampai dimunculkan atau keluar gitu ya, berarti akarnya belum cukup dalam. Dan nggak mungkin bisa membuka jalan pertumbuhan karena di atasnya dikasih batu. Sering dari hidup kita, waktu Tuhan mulai memberikan kesempatan untuk menikmati penderitaan. Ya, karena apa? Karakter kita harus di-build up lagi. Sesuatu harus dimurnikan. Kita mulai bilang, aduh udahlah gak sanggup.
Sebetulnya bukan gak sanggup, akarmu gak tertanam ke dalam. Makanya butuh persekutuan seperti ini. Untuk melihat ukuran akar kita ini udah sampai, jangan-jangan ini udah tinggal dicabut mati. Jangan-jangan baru tiup begitu udah oleng, saudara. Berita baiknya, bukan kamu yang memilih aku, Yohanes 15 ayat 16. Tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, bukan hanya jaminan identitas, rasa aman, pertumbuhan yang terus menerus. Tetapi Tuhan juga menyediakan kepada kita apa yang kita butuhkan. Itu menunjukkan makin kamu berakar, penyertaannya pun makin dapat kita syukuri. Sebab apa? Manifestasi dari hukum, dari hidup yang berakar di dalam Kristus adalah ucapan syukur. Kolose 2 tadi ya ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Manifestasi dari orang yang hidupnya berakar tepat menuju kepada sumber air kehidupan. Manifestnya cuma satu, tandanya gampang. Orangnya mudah bersyukur, gak gampang komplain. Kalau gampang komplain, cek. Jangan-jangan akarmu ada yang separuh ke sini, ada yang separuh ke sana. Kalau tertanam tertancap, ucapannya melihat apapun situasinya, kita tetap sanggup berkata, Tuhanku, Tuhan yang baik. Terima kasih, bersyukur. Keadaannya sepertinya mengerikan, tapi karena akarmu tertanam, tertancap dengan kuat. Maka yang kamu sanggup ungkapkan bukan lagi seperti ini. Kenapa begini? Why me Lord? Kenapa? Kenapa tidak adil? Mengapa begini? Mengapa begitu? Kenapa dia bisa begini? Kenapa saya seperti ini? Gak ada lagi hal-hal itu, saudara. Itu hanya menunjukkan akarmu sedang tidak tertancap kuat pada seharusnya kamu menaruh akarmu. Tapi kalau ada namanya sesuatu yang penderitaan apapun itu, terus kita bilang begini, oh enggak kok, enggak apa-apa, it's okay. Berat sih, pengen nangis sih, tapi Tuhan baik. Awalnya agak enggak enak sih, tapi terima kasih Tuhan. Orang yang hidup dalam Kristus dan mengenal kasih karunia-Nya akan menunjukkan sikap hati yang penuh syukur, bukan karena keadaan selalu mudah, tetapi karena sadar bahwa keselamatan dan hidup yang kekal adalah pemberian Tuhan. Ucapan syukur adalah buah dari hidup saat kita mengerti tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya Kristus. Injil bicara tentang hal-hal yang Kristus lakukan bagi kita yang tidak bisa dilakukan oleh orang atau pribadi lain manapun. Mengapa harus berakar kuat dalam Kristus? Karena pada hakikatnya manusia sudah rusak total. Dosa menghancurkan segala sesuatu. Apapun yang manusia usahakan melalui pengalaman hidup hanya akan berujung kepada apa? Kesombongan, ketidakpuasan, iri hati, dan keinginan untuk menyamai Tuhan. Makanya mengapa harus berakar di dalam kebenaran, di dalam Kristus. Kristus mati untuk gantikan segala sesuatu yang sudah rusak. Buahmu dulu asam gak enak, buahmu busuk bahkan. Tapi setelah Kristus gantikan posisimu, buahmu menjadi buah yang manis, sedap didengar, enak. Setiap kali kamu ada, orang lain menanti-nantikan kamu. Bukan lagi dihindari oleh banyak orang. Banyak orang Kristen datang rutin ke setiap ibadah, melakukan pelayanan bahkan. Tapi waktu dia masuk ke dalam satu komunitas, semua orang bilang, aduh pusing deh sama orang itu. Enggak deh, capek, aduh capek deh. Jangan deh, jangan. Tanpa kita sadar. Begitu juga sikap kita. Kita menganggap orang lain lebih buruk dari kita. Lupa bahwa kita sama-sama buah yang busuk dari produk dosa kita. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Mengapa akar harus tertancap kuat? Karena kamu harus dirubah total. Gak ada lagi yang bisa kamu andalkan. Dalam mengiring Kristus, dalam mendidik anak, dalam pekerja, dalam melayani. Sebagai pasangan, sebagai orang-orang yang profesional di bidangnya. Saudara gak bisa saudara andalkan lagi. Semua hal, monumen-monumen lamamu itu akan dihancurkan. Tetapi dia akan memberikan hati yang baru. Itu tanda akar telah tertancap benar kepada sumber air kehidupan. Yaitu Kristus itu sendiri. Amin.
Itulah kekristenan yang Tuhan rindu. Karena buahmu adalah hasil dari akarmu. Jangan cepat-cepat bilang begini, aduh kenapa dulu gak cari pendamping yang jago main musik. Supaya anak gua turun jadi bisa main musik. Seringkali kita itu hanya menggambarkan identitas dari apa yang kita mau. Bahkan anak kita aja kita paksa untuk les ini les itu supaya identitas kita pindah ke dia. Ini yang suka keliru saudara. Membuat anak-anak kita jadi kebingungan. Ini mau jadi apa sih? Saya gak bisa, mamanya dulu mimpi jadi penari balet. Dia paksa anaknya les balet. Padahal anaknya hobi lukis. Banyak orang latihan vokal ke saya. Ibunya yang pengen jadi penyanyi gak kesampaian saudara. Jadi udah anak saya Bu Rea tolong. Loh anaknya gak bisa nyanyi Bu. Tapi waktu saya tanya pendekatan anaknya jago lukis. Jago gambar. Saya kasih itu kertas gambar segala macam. Saya bilang gambar bebas kok. Udah gambar. Mamanya datang jemput. Gimana Bu anak saya udah bisa nyanyi? Enggak. Yang bisa ngelukis Bu. Oh ini siapa yang ngelukis? Anak saya. Bu anak ibu gak usah jadi penyanyi. Kalau mau ibu aja yang latihan vokal. Gak apa-apa minimal karaoke gak malu-maluin lah. Ya kan? Gak apa-apa saya terima kok gitu. Tapi melukis jangan diganti Bu. Kita sering bilang apa? Saya itu ibu yang baik loh. Maksud saya itu saya sayang loh sama kamu. Tapi kita lupa kita suka pindahin identitas bikin anak bingung. Itu tandanya ibunya apa bapaknya lagi gak ada di akar yang seharusnya. Makanya sekarang kita kembali kepada akar yang seharusnya. Kristus sebagai jaminan identitas yang sejati. Amin. Sehingga kita dapat mengarahkan semua anak-anak kita, pegawai kita, siapapun orang di sekitar kita, apapun bentuknya. Kita bisa arahkan mereka sesuai arahan Kristus sendiri. Sehingga semuanya akan menjadi buah yang kekal, tetap dan dapat dinikmati. Terus menerus sampai selesai masa kehidupan kita. Karena memang kita tidak tinggal di dunia ini. Ini pesan yang luar biasa, baik buat saya maupun untuk saudara. Kondisi akarmu sekarang sedang seperti apa? Mari mulai lagi tancapkan dan bilang, iya Tuhan, walaupun ini sesuatu yang menyakitkan untuk menerobos ke bawah. Tapi aku percaya, bukan dengan kekuatanku aku mampu lakukan itu. Ada Tuhan yang sudah mati, memberi kekuatan, memindahkan statusku. Dan aku akan terus melayani Tuhan karena Tuhan, bukan karena yang lain. Bersyukur jika kita diberkati Tuhan dengan banyak hal yang hebat dalam hidup kita. Bersyukur kalau kita masih bisa makan, bernafas. Itu bukan berita mujizat yang sesungguhnya. Itu hanya menunjukkan cara Dia menjamin dan menyertaimu. Bersyukur, bersyukur. Tapi di atas segala sesuatu, percayalah ucapan syukurmu gak bisa digantikan oleh kenyataan ini. Kamu itu pendosa yang harusnya mati. Hubunganmu dengan Tuhan udah terputus. Tapi karena pribadi yang mati buat saya dan saudara, hubunganmu yang rusak dikembalikan. Ini poin kekristenan yang sesungguhnya. Waktu tadinya kita menjadi musuh Allah, tapi kemudian diperdamaikan, menjadi sahabat, bahkan disebut sebagai anak-anak Allah. Bersyukur untuk itu. Kalau capek bersyukur. Harusnya saya yang mati. Bersyukur hari ini. Tentang penyertaan dan apapun bentuk pemeliharaan Tuhan. Itu memang Dia sudah berjanji. Tetapi yang paling besar, setan pun bisa kasih duit saudara. Setan bisa kasih kekayaan. Tetapi gak bisa memberi keselamatan dan pengampunan dosa. Banyak dukun hebat. Dia bilang, saya pengen kaya, saya pengen sehat, saya pengen umur panjang. Bisa. Coba datengin dukun bilang gini, saya berdosa, saya tuh udah jahat, saya tuh menyakiti ini, saya tuh gini, saya tuh ngerampok, saya tuh penjina, saya tuh pencuri, saya itu orang yang memerkosa, saya menghabiskan hak-hak orang, saya melanggar setiap hukum, semua hukum saya gini, Pak dukun tolong bebaskan saya. Dan dukunnya bilang gini, saya juga seperti itu. Salah saudara. Hanya satu pribadi yang waktu kita lemparkan semua aib dan kebobrokan kita, dia bilang begini, Paku, itu tanda kasih dan cintaku. Cukup, datang, ayo datang. Dan aku akan menggendong kamu. Bebanmu terasa ringan. Itu tanda kita terus tertancap. Dan itu akan sangat menggairahkan kehidupan kita. Makanya kita jadi sanggup berkata seperti Paulus berkata, Christ is
enough. Tidak ada rasa cukup di dalam hidup manusia. Makanya banyak kehancuran. Hari ini, waktu berakar kuat, manifestnya paling gampang. Penuh ucapan syukur dan mampu berkata, Engkau cukup buat aku Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Silakan pemusik. Terima kasih Tuhan. Mari renungkan firman yang sederhana, singkat. Tetapi membuat kita menyadari kemana akarmu saat ini. Di mana kamu letakkan akarmu. Seberapa Kristus penting di dalam hatimu. Seberapa Kristus mampu mengubah seluruh hati dan hidup kita. Sampai kita bisa berkata Tuhan itu cukup buat kita. Mari terus berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Bertambah teguh dalam iman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini sudah kami dengar. Ampuni kalau seringkali kami memilih menancapkan akar kami ke pengalaman hidup kami, ke fasilitas hidup kami. Kami merasa kami ini penting. Ampuni kami. Kami merasa harusnya kami yang memiliki itu semua, diberi penghargaan apapun itu bentuknya. Kami suka marah kalau kami gak menerima apa yang kami mau. Tapi kami menyadari hari ini Tuhan, Engkaulah sumber kepuasan hidup kami. Di dalam Kristus ada kemenangan, ada kelimpahan. Di dalam pertumbuhan bersama dengan Kristus akan ada buah-buah yang akan nikmat untuk dapat disajikan kepada setiap orang yang kami temukan. Terima kasih Tuhan. Makasih udah mati buat kami, bangkit dan menyatakan betapa Engkau mengasihi